Ini ngomong di depan pelaku pawang hujannya langsung nih guys. Kalau gue pribadi menganggap pawang hujan itu adalah orang yang menyiapkan alasan-alasan ketika gagal aja. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas hal yang belakangan ini rame banget nih ya. Jadi gonjang-ganjing, jadi pro kontra sendiri di media sosial. Yaitu adalah tentang pawang hujan. Perihal pawang hujan ini gue udah bahas di Instagram gue @marcelradival1 sebelum hal tersebut ramai di media sosial. Di pembahasan awal-awal, selain banyak yang membela dan setuju dengan gue, tapi ada juga nih yang kontra dengan mengatakan, ah main lu kurang jauh, pawang hujan itu udah lama ada di Indonesia dan dipakai di mana-mana, jadi gak mungkin bohong. Bahkan kantor gue aja sampai make lu setiap ada acara. Widih. Tapi pada saat itu yang kayak gitu-gitu gue diemin, karena biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh belajarnya kurang jauh, mainnya doang yang jauh ya, tapi belajarnya yang deket-deket, makanya dia taunya kurang banyak. Iya. Terus ada lagi yang lebih aneh nih, ada segelintir orang-orang yang menghubungkan ini dengan politik gitu. Ini makin parah lagi nih, ya kan? Yang nggak percaya pawang hujan dianggapnya wah kadrun. Wih, ini kan apa hubungannya sama kadrun gitu loh? Ini nggak ada hubungannya sama politik. Katanya cebong kadrun atau cebong kampret itu adalah sebutan untuk pendukung politik. Sedangkan ini tentang kepercayaan atau ketidakpercayaan pawang hujan, nggak ada hubungannya sama politik-politikan. Ini kadang aneh banget gue sama orang-orang kayak gini nih, apa-apa dihubungin ke politik. Dulu ketika gue membahas tentang etika pakai jas, gue membenarkan cara pakai jasnya Pak Jokowi. Langsung tuh karena hal tersebut gue dituduh, wah cebong, wah dasar yang salah dibener-benerin. Padahal memang bener. Cara pakai jasnya Pak Jokowi itu benar, yaitu kancing bagian bawahnya itu tidak dipakai. Karena memang itu etika pakai jas. Ya, bukan berantakan, tapi memang nggak dipakai guys etikanya. Karena seluruh artis dunia, seluruh pemimpin dunia kalau pakai jas, itu kalau di acara formal ya, kancing bagian bawahnya nggak dikancingin. Itu ada etikanya. Terus ketika gue membongkar rahasia cincin Pak Ahok, ketika batunya bisa nyala kena air, gue bongkar rahasianya, gue dituduhnya apa? Wah dasar kampret, orang berpendidikan nggak mungkin bisa dibohongin, orang berpendidikan nggak mungkin bisa ditipu. Padahal faktanya ditipu dukun itu nggak penting berpendidikan atau enggak, karena memang masyarakat Indonesia masih jarang banget yang mempelajari rahasia perdukunan. Maka dari itu ya wajar kalau misalkan ada orang-orang yang pinter, orang-orang yang berpendidikan ketipu sama dukun. Ini hal yang wajar, karena memang dukun itu ya seperti halnya sulap. Ketika sulap dimainin secara langsung ke pejabat pun, gue berani meyakinkan para pejabat ini akan mengira ini pakai sihir pasti. Gitu, itu hal yang wajar guys. Karena memang jarang yang mempelajarinya gitu. Jadi gue udah pernah dituduh cebong, pernah dituduh kadrun, pernah dituduh kampret. Padahal gue ya membenarkan hal yang benar, menyalahkan hal yang salah. Kan gitu, nggak ada hubungannya sama politik-politikan. Gue mah nggak peduli, ngerti juga kagak gue tentang politik-politikan. Jadi sekali lagi perlu ditekankan, ini nggak ada hubungannya sama politik-politikan. Ini pure bahas tentang rahasia perdukunan. Nah maka dari itu, daripada gue cuma ngomong-ngomong doang, langsung aja nih, kebetulan gue punya kenalan yang dulunya pawang hujan. Maka dari itu langsung aja kita datengin, ngobrol-ngobrol gimana pengalaman dia jadi pawang hujan. Langsung aja check this out. Bus. Oke, akhirnya udah sampai di lokasi nih guys. Seperti biasanya kalau bertamu harus bawa sesuatu ya, buah tangan ya. Ini sebagai bentuk sunnah sih kalau dalam Islam, atau kalau dalam adab tuh adab bertamu gitu. Ya udah langsung aja kita ke dalam nih. Oke. Assalamualaikum. Wih, udah ada orangnya nih langsung nih. Assalamualaikum. Ya. Seperti yang ini kamu mungkin yang udah lama nonton gue udah pernah ngeliat juga nih ya, Bang Awai. Ini dukunnya dukun. Oke langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol. Oh iya Bang, ini ada sesajen Bang. Sajen. Iya sajen. Iya, oke langsung aja nih guys, kita ngobrol-ngobrol tentang pawang hujan.
A few moments later. Nah, sekarang sudah bersama Ki Rawapanggia. Masih Ki Rawapanggia, Bang? Masih lah. Masih, wis. bagi yang belum tahu nih ya, kepanjangan Ki Rawapanggia tuh apa sih sebenarnya? Ada kan ya, Bang ya? Iya, Apa tuh, Raja Bang? Tawa Pangeran Bahagia. Wis. Berarti selalu ketawa dan bahagia ya, Bang? Ya iyalah. Nah, ini Bang, di video kali ini kalau beberapa waktu lalu kan kita ngelihat rekor-rekornya Bang Awe nih. Ya kan? Kemarin kan gue chat nih, punya kenalan pawang hujan nggak? Nah, kebetulan Bang Awe nih katanya nih. Iya. Dulu pernah jadi pawang hujan emang, Bang? Kemarin belum lama juga gua bawangin hujan di Banten ya. Oh, ada acara di Banten? Enggak, itu kebenaran proyek bendungan. Jadi bendungan itu kan posisinya tanah merah. Kalau umpamanya hujan, otomatis awak itu armada itu nggak bisa jalan, yang truknya, yang ininya semua nggak bisa jalan. Jadi otomatis mereka butuh jasa pawang hujan gitu buat pembuatan bendungan ini. Tinggi bendungan 6 meter, panjang bendungan 12 kilo. Oh, berarti bukan mantan, berarti masih pawang hujan. Hah? Masih pawang hujan apa gimana nih sekarang? Masih. Jadi kalau ada pawang hujan ya oke-oke aja lah ya. Oke-oke aja. Yang penting harga cocok. Asik. Iya. Nah kalau kayak gitu berarti pawang hujan tuh sebenarnya beneran nggak sih manusia bisa mengatur cuaca, Bang? Nah, jadi gini. Kalau intinya ngatur cuaca itu kesalahan ya. Jadi banyak orang berpikir tentang fenomena pawang hujan itu justru menghilangkan hujan. Iya. Nah, jadi gue kasih analogi ya kan, gue kasih metafora sedikit. Iya. Nah, saat orang jadi pawang buaya, apa buayanya hilang? Ada. Cuma gimana caranya buayanya jadi jinak dan nurut? Iya betul. Nah, pawang ular juga begitu. Nah, tapi persepsi masyarakat tentang pawang hujan adalah saat adanya pawang hujan itu hujannya hilang total gitu. Kering. Iya. Nah, sebenarnya nggak kayak gitu. Jatuhnya gimana caranya hujannya ini jatuhnya jadi lebih bersahabat sesuai dengan kebutuhan kita. Karena hujan ini kan bagian dari rezeki nih. Kalau umpamanya kita memberhentikan hujan, ya otomatis berarti kita nggak berhentiin rezeki dong. Iya kan? Nah, oh itu hujan itu rezeki dari mana, Bang? banyak lah. Orang tua kita, leluhur kita, hujan budaya, itu berkah. kepercayaan Itu budaya. dalilnya, hadisnya juga banyak kok. Oh, ada nanti dari lo bisa searching, bisa lo tampilin juga gitu kan. Oh iya. Jadi Rasulullah sendiri juga ngajarin saat musim kemarau apa yang harus dibaca, ada doa meminta hujan, ada ini. Iya. Nah, makanya hitungannya sebenarnya banyak gitu kan. Istilahnya kupasan tentang hujan ini. Nah, jadi balik lagi, apakah benar orang bisa geser hujan atau mengatur hujan gitu pertanyaan? nah, balik lagi. ini yang menarik di sini ya. Iya. Saat seseorang pengen menggeser hujan atau mengatur hujan, sebenarnya dia bukan mengatur. Pertama, Apa? Intinya gimana caranya dia menyatu sama alam. Jadi saat dia menyatu sama alam, otomatis dia kan bersahabat nih sama alam. Iya. Nah, alam juga otomatis bersahabat. Nah, interaksi antara manusia sama alam ini otomatis akan terjadi dengan baik. Dan jadi kalau manusianya memohon kepada Yang Maha Kuasa, alam pasti ngeresponnya juga dengan baik banget gitu kan. Jadi saat gue sendiri jadi pawang hujan itu, gue nggak ngeberhentiin secara total. Cuma gimana caranya permintaan dari klien itu, gimana caranya armada tetap bisa jalan. Jadi kalau bahasa gua itu yang biasanya deres, itu biasanya cuma jadi gerimis rambut. Iya, jadi gerimis yang cuma bikin seger mata lah gitu kan. Iya. Nah itu. Tapi kalau buat berhenti total, itu sebenarnya cuma faktor keberuntungan sih. Oh. Hoki-hokian ya. Iya, karena dari pengalaman gue selama ini, berhenti total itu nyaris nggak pernah kita dapetin. Bukan berarti kita nggak pernah dapat. Kita pernah dapat, cuma nyaris. Jatuhnya tetap suasananya gimana caranya. Kayak misalnya hajatan nih ya. Hajatan misalnya, orang kan pengen berharap nggak hujan supaya orang-orang tetap datang gitu kan. Iya, betul. Nah, sebenarnya kan it's okay aja kalau umpamanya gerimis kecil rambut, orang bakal tetap datang gitu. Atau tetap mendung tapi nggak turun dulu gitu loh airnya.
I see. Iya, jadi bukan menghilangkan. Kalau menghilangkan kan otomatis mendungnya hilang terus langsung terang benderang harus terus bagaimana. Nah itu sih sebenarnya faktor keberuntungan aja sih laki kalau umpamanya dapat yang model gitu. Oke, kalau lu pakai metode apa bang? Pakai kan kalau singing bowl setahu gua bukan buat geser hujan atau buat ini hujan kan, tapi itu untuk terapi kan aslinya. Untuk terapi, istilahnya relaksasi. Terus ada juga yang bilang itu juga kan buat pemecah energi negatif gitu. Sekarang gue juga kemarin sempat mikir gitu kan. Kok pakai singing bowl gitu kan? Itu kan apakah hujan itu energi negatif atau apa? Sementara tadi di awal kan gue ngomong ini justru keberkahan gitu loh, berkah hujan itu bawa berkah gitu. Kok pakai singing bowl gitu. Nah, cuma gue tetap ambil kesimpulan, oh mungkin belief system dia, keyakinan dia dengan singing bowl itulah dia bisa memberhentikan hujan. Oke. Jadi kembali lagi ke belief masing-masing lagi ya. Oke. Kalau lu pakai metode apa bang? Pakai yang cabai sama bawang? Enggak, pakai rokok aja. Rokok? Diapain rokok? Yang ngerokok aja. Oh ngerokok? Ngerokok aja. Jadi jatuhnya rokok itu prosesnya tetap sih relaksasi ya. Jadi rokok itu kan ngebantu rileksnya gua nih. Jadi semakin gua rileks, semakin gua masuk ke dalam kondisi gelombang otak tertentu, maka otomatis penyatuan diri sama alamnya otomatis semakin dapat dan feel-nya itu sirnya juga dapat gitu. Jadi di situ gua bisa seakan-akan ngerasain hujan bakal datang, apa panas yang akan ada. Terus kalau umpamanya memang mau hujan, berarti yang harus gue geser kemana gitu. Jadi bukannya gue hilangkan, justru gimana caranya kita memanfaatkan alam beserta isinya gitu. Jadi kayak kalau umpamanya sekarang bahasanya udah jelas, kita menggeser bukan menghilangkan, atau kita menjinakkan bukan menghilangkan, tetap ada gitu. Nah kalau menjinakkan ya turunlah gerimis kecil. Kalau menggeser jatuhnya berarti kita juga harus mempelajari arah angin. Terus juga sama paling nggak kita harus bisa merasakan suhu sekitar. Jelas di mana udara bergerak itu ke arah suhu yang lebih panas atau lebih dingin. Nah, terus itu sebenarnya ilmu-ilmu fisika banget semuanya. Ditambah lagi kan law of attraction. Iya, jadi apa yang kita pikirkan itu yang bakal terjadi. Nah, beberapa keilmuan kita gabung ya otomatis itu bisa jadi satu sebutan yang orang-orang umum sebut gitu ya biasanya ya pawang hujan. Gitu. Oke. Kalau menurut apa yang gue pelajari nih bang ya, ini jadi kayak kalau lu kan masih yakin orang bisa menggeser, sedangkan gue pribadi totally nggak percaya bang. Nah kalau gue menganggap pawang hujan itu, ini ngomong di depan pelaku pawang hujannya langsung nih guys. Kalau gue pribadi menganggap pawang hujan itu adalah orang yang menyiapkan alasan-alasan ketika gagal aja, kan 50-50 nih. 50-50. Iya kan, kalau berhasil begitu. Kalau misalkan berhasil sesuai keinginan, berhasil. Kalau ternyata hujan deras kayak kemarin tuh, hujan deras, tinggal alasan doang gitu. Tinggal alasan, ini mah biasanya alasan yang paling gua gondok itu kayak gini. Wah, ini dapat kiriman dari pawang hujan yang lain. Iya benar. Atau bisa jadi power saya lagi lemah, atau apa gitu kan. Kalah energi dari pawang hujan sebelah gitu. Gue juga sering nemuin yang kayak begitu gitu kan. Itu apa? Ya buat gua yang kayak begitu ya itu bagian-bagian mereka yang sebenarnya nggak paham apa itu tentang keilmuan tentang pawang hujan ini, tapi mereka udah mengklaim diri mereka pawang hujan dan akhirnya mereka berani menawarkan jasa karena modalnya sembunyi di balik alasan-alasan yang tadi lu bilang gitu kan. Kalau gua sendiri pribadi hitungannya gini. Gue sendiri nggak mengklaim bahwa itu adalah hasil dari gue gitu kan. Jatuhnya saat hujannya bergeser atau apa itu gue nggak mengklaim itu hasil dari gue. Cuma gue mempunyai keyakinan bahwa saat kita melakukan sebuah pekerjaan, iya kan, kita melakukan pekerjaan dengan niat mencari nafkah untuk keluarga, itu kan satu niat yang kebaikan. Nah setiap niat kebaikan otomatis lebih mudah diijabah gitu. Lebih mudah diijabah, atau dikabulkan, didukung lah sama Yang Maha Kuasa gitu kan. Jadi doa-doa kita pun insya Allah itu bakal didengarkan gitu. Nah jadi kalaupun memang mau hujan aja,
mungkin kalau umpamanya kita di daerah Ciujung sana kita bisa langsung nanya-nanya orang proyek ya. Itu gue langsung sampein ke orang-orang proyek. Hari ini hujan dan gue nggak bisa nahan sama sekali. Kenapa? Gitu? Karena faktor udaranya gue nggak dapet, iya kan? Nah, faktor udaranya gue nggak dapat. Wah, udara tetap ngarah ke sini pertama. Terus kedua, suhu di sekitar tubuh gue rasain, oh ini tetap bakal hujan, gitu loh. Nah, cuma begitu terjadi hujan dan emang gue sampein ini bakal hujan, jadi gue nggak ngeles gitu kan. Cuma perusahaan tetap gue untungkan. Kenapa? Dia nggak kehilangan biaya buat operasional. Yang harusnya armadanya jalan, dimodalin solar segala macam, tapi karena udah gue infoin hari ini hujan ya, gitu loh. Oh jadi nggak mulai duluan ya? Iya. Mereka belum mulai dan nggak mempersiapkan, jadi itu. Jadi ya itulah istilahnya saat orang dikatakan pawang hujan berarti kan dia mengerti karakter udara. Buaya gitu. Kalau pawang buaya, pawang buaya. Pawang ular dia mengerti karakter ular. Nah, seorang pawang hujan sebenarnya mengerti karakter hujan. Tetap bakal hujan atau enggak, atau bergeser, atau ini hujannya nanti bakal ke arah sana atau apa. Jadi bukan kita yang geser, bukan kita yang ngeberhentiin gitu loh. Iya, itu yang mungkin terlalu berlebihan ketika ada orang menyampaikan gue bisa geser awan, bisa geser hujan. Itu gue nggak sepakat kalau yang kayak gitu juga. Nah, jadi konteks gue saat jadi pawang hujan ya itu tadi. Perusahaan tetap nggak dirugikan akhirnya. Kenapa? Armada nih kalau nggak salah 70 truk. Belum traktornya, belum ininya. Itu solarnya aja 12.000 operasional sehari. 12.000 liter sehari. Nah, saat gue infoin besok hujan karena dari apa yang gue pahamin suhunya, udaranya, arah anginnya, terus arah awannya semuanya ternyata ini ngarah ke sini dan ini bakal jadi hujan. Itu kan gue udah ngasih warning. Nah, di situ perusahaan nggak rugi jadinya. Oh, I see. Jadi bukan berarti lu yang gue bisa geser nih, yang belaga-belaga gila gitu. Ya kagak lah, nggak begitu. Gue bukan begitu pawang hujan ya. Cuma ya mereka nyebutnya juga pawang hujan gitu. Jadi bisa dibilang gini bang, pawang hujan berarti adalah orang yang mengenal tanda-tanda alam. Kan kalau pawang buaya tanda-tanda ini buaya mau nyatok nih gitu. Ini alam nih ya. Iya benar. Jadi emang yang itulah yang kita pelajarin. Kalau umpamanya lu searching sendiri di Google ya kan, ciri-ciri hujan. Ada ciri-ciri hujan ya? Jenis-jenis awan, ciri-ciri hujan itu ada. Ada. I see. Itu yang dipelajari sama pawang hujan beneran. Iya, itu yang jadi bukan memberhentikan, sekali lagi gue tekan. Dan bukan menggeser juga. Bukan. Tapi mempelajari tanda-tanda. Jadi jatuhnya saat kita dikontrak sama perusahaan semakin minim kerugiannya. Karena apa? Kalau dia sampai operasional nih ya, sebelum gua di sana, dia operasional. Nih truk udah masuk ke lingkaran tumpukan urukan tanah merah. Truk masuk terus hujan, nggak bisa keluar. Truk tetap di tengah. Terus ini kira-kira kerugiannya lebih gede nggak? Gitu. Nah kalau itu gue masih setuju kalau misalkan ada yang bilang pawang hujan itu adalah orang yang mempelajari tanda-tanda hujan. Tapi kalau dibilang geser hujan, gue pengen ini aja bang, pengen ajakin pembuktian. Kayak misalkan geser hujan nih, ini mobilnya gue bakar, lu geser tuh hujan yang ini. Kalau umpamanya kayak geser hujan, geser angin gitu kan, bahasanya apalagi ada tuh yang di luar katanya ngajarin pelatihan cara menghapus awan segala macam. Iya benar. Secara logika udara tekanannya itu di atas lebih tinggi. Ngapain digeser sendiri gitu loh. Selebihnya tinggal teatrikal, tinggal ngelihat ini arah sana gitu aja. Kesannya sakti banget gitu. Iya. Padahal emang geser sendiri kalau kita perhatiin kan. Lah iya. Nggak usah dipakai gini-giniin ya. Nggak usah ngapain. Itu teatrikalnya aja supaya dibilang sakti gitu kan. Terus ini mungkin ya bang ya, gue pernah coba pelajarin sendiri, ini opini pribadi. Pawang hujan ngelihat kayak misalkan ini kan kita bisa ngelihat nih, oh ini awan mendung nih, ini awan gesernya ke arah mana. Nah kita bisa memperkirakan dari warna awan juga ya. Bukan memperkirakan dari warna awan, sebenarnya secara nggak langsung kita ngerasain arah angin kali. Saat kita ngelihat itu, desir angin kan terasa nih. Arah mana nih? Iya, jadi ntar nih pasti geser ke sini nih. Itu udah otomatis sebenarnya bagian dari refleks diri kita sebenarnya. Nah, tinggal itu dilatih kepekaannya. Jadi sebenarnya kita ngerti arahnya kemana, ininya kemana. Nah, jadi saat jadi pawang hujan itu ya balik lagi sebenarnya bukan menggeser, bukan apa ya bahasa yang tepat ya. Jadi
karena mengerti karakteristiknya gitu. Jadi akhirnya kita bisa memberikan info ke klien kita bahwa ini bakal begini gitu kan. Iya. Oke, nah terus kalau ini Bang, kalau ada kan di luar sana waktu itu gue ini totalitas di Instagram gue tuh nge-bypass atau ngeblok pawang hujan yang itu yang viral kemarin. Gue ngeblok bener karena gue blok pertama gue bilang ini dia ngaku-ngakunya gitu bisa geser hujan dan sebagainya. Terus pas gue blok pertama dibilangnya ini budaya, padahal setahu gue singing bowl tuh budaya Tibet kan. Nah, itu budaya Tibet bukan Indonesia. Jadi di situ tuh yang gua agak-agak keselnya sih sebenarnya. Kayak ngelesnya ke budaya Tibet. Kalau Indonesia kan budayanya nancepin bawang sama cabe ya, Bang. Iya. Yang cabe sama bawang sejarahnya tuh itu apa sebenarnya? Ajaran budaya mana sebenarnya? Kok bisa itu kan ada ilmiahnya nggak gitu penjelasan? Itu sebenarnya kan bisa dibilang aliran kejawen ya. Oh, itu kejawen, cabe dan bawang itu. Cabe dan bawang. Nah, balik lagi. Kejawen itu kan aliran kepercayaan. Nah, kepercayaan itu belief. Oke. Itu loh. Iya betul. Cuma dengan bahasa yang beda. Ada ilmiahnya nggak sih Bang itu penjelasan? Jadi kalau simboliknya bawang itu sebenarnya kan simbolik dari awan ya. Nah, cabenya itu simbolik dari istilahnya pancaran cahaya mataharinya. Nah, tusuk lidinya itu gambaran dari diri kita yang coba berdoa ke Yang Maha Kuasa. Jadi gimana caranya ini bawang dulu kan biasanya. Bawang dulu. Gimana nih caranya nih awan ini tembus dan akhirnya muncul terang. Gitu. Awan ini terpecah dan muncul terang pancaran mataharinya. Nah, terus kalau tadi lu bilang ini sebenarnya itu hanya belief dan harapan kita dipanjatkan ke Tuhan gitu, ke Allah. Berarti bisa dibilang ya udah berarti rame-rame doa aja nggak perlu pawang apa gimana? Ya iya dong, istighosa. Iya, kalau misalkan mau ini mau nggak turun hujan mendingan doa aja gitu. Ya iya. Dan kalaupun butuh pawang kembali lagi untuk tahu ya hari itu hujan atau enggak gitu. Ya iya. Karena orang tua kita dulu juga kan udah ngajarin tentang yang namanya astronomi, astrologi ya kan. Terus kalau umpamanya kayak bulan ini itu bakal terjadi apa gitu. Kayak bulan yang makanya namanya ber itu biasanya musim hujan gitu kan. Itu benar, itu kepercayaan Jawa juga kalau nggak salah ya. Iya, kan? itu bagian dari tradisi gitu kan. Jadi orang tua kita juga nggak sembarangan. Dulu leluhur kita tuh kan bikin nama bulan itu kan nggak sembarangan gitu. Nah, saat kita mau jadi seorang pawang hujan berarti kan kita harus melajarin kenapa di bulan ini ber. Nah, rasi bintangnya itu yang dominan apa? Terus bakal ada kejadian apa biasanya gitu kan. Kalau umpamanya kayak bulan purnama otomatis itu bakal terjadi yang namanya air pasang tinggi di laut ya kan. Nah, yang kayak gitu kita pelajarin. Nah, proses terjadinya hujan itu kan karena penguapan air laut yang kesedot. Nah, setelah air laut kesedot air laut pasang nih tinggi, siangnya muncul matahari, otomatis yang kesedot lebih banyak dan otomatis itu bakal potensi curah hujannya jadi lebih tinggi. Itu loh, ke situ sebenarnya. Oke. Cuma kalau sampai pawang hujan Belgia gitu ya kan, belaga gila aja. Oh, Belgia singkatannya. Oh iya. Nah itu gue bingung juga gitu loh, dengan modal yang gimana gitu kan. Dia kalau yang menurut gue kembali lagi, gue orang yang tipikal totally nggak percaya sama sekali deh pawang hujan. Dia, gue berpendapat gini Bang, soalnya banyak pawang hujan. Kayak saudara gue itu gue udah bilangin ya, udah nggak usah pakai pawang hujan nikahan Bang. Nggak usah pakai pawang hujan, doa aja, udah doa sesuai yang lo percayain gitu. Tapi dia tetap ngotot pakai pawang hujan dan hari itu hujan Bang. Hari itu hujan akhirnya. Akhirnya pawangnya ngelesnya gimana? Pawangnya ngeles. Ternyata pernikahannya dipenuhi berkah. Jadi berkahnya saya nggak bisa tahan. Gitu Bang. Karena hujan berkah. Iya kan. Terus ada lagi Bang, temen gue di Medan, dia ngurus event gede. Terus pakai pawang hujan 2 hari. Nah, menuju ke akhir acaranya di hari pertama, ini hujan deras. Tapi kembali lagi, abis hujan deras gitu, 1 jam setelahnya berhenti. 1 jam sampai 1,5 jam berhenti. Terus turun lagi. Terus besoknya kan harusnya masih kerja nih. Datang nih, hujan deras seharian Bang. Nggak berhenti sama hari sekali. Kedua. Dan alasannya tau nggak Bang? Hari kedua nggak berhenti sama sekali nih. Alasannya hari keduanya, iya soalnya kemarin DP-nya baru setengah.
DP-nya baru hari pertama katanya. Jadi yang kedua total hujan Karena belum terima belum bayaran. bayar. Iya. Aduh, ampun. Ini kan gara-gara yang kayak gini gue mikir ini orang kerjaan ini tinggal nyiapin alasan kalau gagal doang gitu pawang hujan. Iya kan? Kan 50-50 kalau berhasil ya syukur, gagal ya tinggal keluarin alasan gitu. Kayak yang kemarin kan alasannya yang viral itu kan alasannya saya nggak bisa masuk ke dalam. Oh, Padahal dia udah ada di situ Udah dari ada di kemarin area, kan? di area. Iya, Kan sebenarnya. hujan deras ternyata. Ya, itu. Alasannya nggak masuk ke dalam gitu. nah itu kan bahasa Inggrisnya aja. Iya, makanya gue berpendapat gue menyamaratakan semua pawang hujan tuh fake bagi gue. Iya. Semuanya cuma nyiapin alasan. Menurut lu gimana bang? Kalau yang kayak gitu tuh, Ya, apa emang itu yang palsu atau ada yang aslinya yang kayak lu bilang tadi? ya itulah. Tinggal gimana kita jeli-jelinya kita aja gitu kan. Kalau dia cuma dengan berbagai macam alasannya, ya hitungannya ya berarti dia kan cuma bermodalkan cocot gitu, Iya. gambling gitu kan. Modal mulut. Hujan ya tinggal cari bahasa ngeles, nggak hujan ya gue terima bayaran Iya, gitu kan. iya, Nah makanya kalau gue selalu bilang, jadi di Indonesia ini unik ya kan. Saat sesuatu ada yang dipelajari dan sesuatu ini sesuatu yang menarik dan fenomenanya luar biasa, itu selalu bakal muncul versi-versi KW-nya, versi-versi bajakannya. Nah, gue mempelajari pawang hujan itu nggak sebentar ya kan. Nah, pawang hujan dalam artian gue ya, yang bukan dengan gaya-gaya teatrikal gitu gini-gini ya. Sampai muter-muter teriak-teriak apa segala macam, nggak kayak gitu ya. Oh, iya. Pawang hujan dalam artian gua gitu kan. Iya. Yang istilahnya gua emang benar mempelajari gerak awan, jenis awan, terus udara, arah angin segala macam gitu. Jadi jatuhnya gua nguntungin klien gua itu bukan karena hujannya berhenti atau karena apa. Jadi dia harus operasional atau enggak gitu kan. Oh, I see. Yang harusnya dia operasional dan toto hujan jadi dia rugi, jadi nggak kurang gitu kadar kerugiannya. Nah disitulah pawang hujan gua gitu. Kalau yang sampai berhenti total ngaku bisa mindahin apa segala macem, Lu itu juga gua nggak nggak percaya? sependapat. Nggak sependapat. Iya, karena yang gua tahu nggak kayak begitu pawang hujan gitu. Nah itu perlu jadi dapat informasi baru nih, tambahan baru nih guys, bahwa pawang hujan yang aslinya tuh bukan bisa ngaku-ngaku bisa geser hujan lah, berhentikan hujan, atau nerima request tuh gimana bang? Lu kayak misalnya gue mau hari ini gerimis aja. Oh, Lu itu pendapat impossible banget. Kesannya Impossible. dia kan berarti kesannya dia seakan-akan dia mampu mengendalikan alam banget. Nah gitu. itu makanya. Justru alam itu bersahabat saat kita mempelajari dia, bukan mengendalikan dia gitu loh. Itu dia bener. Nah, ini gue pendapat kalau ini nih. Tapi kalau misalkan wah bisa ngatur alam, wah ini mesti kayak apaan banget sih lu gitu. Lu siapa ya? Terus gini bang, ada juga yang berpendapat nih, gue makin gak percaya, gue serang balik gara-gara yang kemarin viral itu. Dia ngomong gini bang, ini kan singing bowl ini bisa untuk menurunkan gelombang otak ke theta katanya. Dia bilangnya gelombang otak ada alpha, theta, delta. Padahal beta ada. Ya kan? Beta ada. Beta kan yang saat kondisi sadar. kita ya. Nah, dia bilang di gelombang otak theta ini ketika kita muterin itu bisa mengendalikan alam. Iya, karena ketika di gelombang gua kemarin sempat dapat info ya kan, nah, dia salah satu inilah. Salah satu murid dari guru gue juga. Gue belajar ke itu Ya, juga. salah satu ya salah kan. Satu. Gua Ini juga salah dapet- satunya juga. gua Ada juga satu lagi. Iya. Gue dapat info juga ya kan. Nah ternyata dan gue pernah chaos juga lah sama gurunya karena ketidaksepakatan gue dengan statement dia. Jadi waktu itu dia berstatement tentang bencana alam di Padang kalau nggak salah saat itu, dan dia bilang kalau nggak ada dia bencana itu bakal Lebih besar gitu. lebih besar. Oh gitu. Nah, Ada, Bang, disitulah akhirnya gue bantai. Nah ternyata kemarin muncul info ini muridnya si Ini Anu muridnya, bang, iya. gitu loh. Oh gitu. Oh Iya, pantes statementnya kayak gini. Akhirnya gue memaklum karena gurunya gitu. Kadang gini bang, gue kan salah satu muridnya juga. Dia kadang beda orang beda penjelasan Beda karena penjelasan. dia kayak ngelihat kepercayaan orang ini apa nih gitu. Oh gitu. Jadi kayak memperluas pasar. Gitu. Kayak misalnya yang gue tahu nih si guru tersebut dia juga nggak percaya perdukunan total. Pernah nantang juga kan? Iya. Yang ngegantung emas 200 gram. Lalu nantang paranormal se-Indonesia tebak bukan emas, apa dompet dia.
Nah, hadiahnya emas 200 gram gitu kalau berhasil. Untuk Yang- nebak berapa yang- duit? Yang waktu itu nggak ada duitnya ya, isinya cabe kalau. Iya, iya. Yang buat nebak berapa duit, iya bener. Iya. Berapa duit? Kan gagal semua tuh akhirnya kan. Nah, dari situ gue berpikiran kok bisa ada murid yang percaya malah jadi dukun pawang hujan gitu kan. Nah, ini yang kayak mulai gue tanya-tanya ke murid lain, oh ternyata emang beda penjelasan tergantung orang-orangnya gitu. Iya. Terus tadi Bang, yang pernyataan dia bilang gelombang otak theta bisa menyatu ke alam lalu bisa menggeser hujan. Kalau gue pribadi kan gelombang otak theta itu yang dari yang gue pelajari ya, itu kan gelombang otak mimpi kan. Iya. Ketika kita mimpi, Iya. dimana Kalau delta visualnya udah tanpa kelihatan. mimpi. Iya. Iya. Kalau delta Nah, udah- kalau di mimpi bisa geser hujan, baru benar. Ya kan, bisa terbang, bisa nurunin air, seember misalkan. Gue mau air nih, itu lucid dream ya Bang ya. Iya. Bisa ngatur mimpi. Nah itu kan emang bisa kalau di mimpi. Tapi ini kan dunia nyata. Dunia nyata. Iya kan. Nah, benar. Kalau pernyataan itu lu setuju nggak Bang? Gelombang otak theta bisa mengatur alam. Jadi gini ya, kalau gua pribadi, gua pasti bakal menanyakan begini, benar nggak dia masuk gelombang theta? Ah iya. Faktanya di jalan-jalan ya Bang. Oh iya. Itu aja, simpelnya Oh, iya. di situ gitu. Kenapa kita ngebahas panjang lebar tentang tetanya, sementara kita tahu kondisi theta itu seperti apa? Iya, kondisi Nah. theta. Nah, mungkin kita perlu kasih tahu juga nih, guys. Iya juga. Kita perlu bahas dulu. Dia menyatakan gelombang otak theta bisa mengatur alam. Saat Pertanyaannya bagus tuh. dia bilang udah masuk ke gelombang theta, tapi dalam kondisi psikologi dia nggak menunjukkan sikap seseorang yang masuk gelombang theta gitu loh. Iya, gelombang otak meditasi kan. Kalau theta tuh diem, nggak bergerak. Nah iya. Bukan jalan-jalan teriak ya Bang ya? Nah iyalah. Iya. Itu Bang, guys. Jadi gelombang otak theta itu gini, bisa digambarin ketika kamu tidur, mimpilah. Kayak gitu gelombang otak Seperti theta. itu. Kalau alpha itu kondisi orang yang antara tidur ayam lah gitu, ngantuk-ngantuk begitu, tidur ntar kaget, nah itu alpha. Yang ini Bang, yang kayak baru mau tidur kejeblos. Kayak mau jatuh gitu, nah itu Iya, alpha. itu alpha. Kalau theta dalam kondisi mimpi. Kalau delta itu tanpa mimpi sama sekali, pules. Nah, gitu. kalau beta tuh sadar gini, Sadar, ini nih ngobrol beta nih. kayak begini beta. Ya. Nah, faktanya dia nggak theta ya. Ya, itu kan Tapi kelihatan mengaku gitu iya. loh. Itu. Teriak-teriak, jalan di aspal itu nggak theta guys. Maka dari itu tapi kembali lagi Om, pertanyaan gue tetap, kalau misalkan dia masuk gelombang otak theta, beneran nggak bisa ngatur alam ini, bisa diatur di gelombang otak theta? Ya, jadi gini. Jadi kalau umpamanya ada kutipan juga ya kan dari Buddha ya kan, hening kan membuatmu menyatu dengan alam. Saat kamu menyatu dengan alam, kamu bisa memakai kekuatannya. Oh, itu nyepi, makanya ada nyepi ya? Hening, iya kan? Hening, iya. Nah kemarin kan nggak hening nih. Itu poinnya itu lagi kan. Gue denger gini Bang, bener, ini ngomongin Buddha, gue denger ada beberapa orang Buddha juga yang protes karena dia kayak memperlihatkannya ini dari ajaran Buddha, faktanya enggak. Iya, karena Buddha di Buddha itu yang gue tahu ya kan, kutipan yang gue sering gue pakai juga, hening kan membuatmu menyatu dengan alam. Saat kamu menyatu dengan alam, kamu bisa memakai kekuatannya. Nah, kondisi hening yang seperti apa yang bisa buat kita menyatu sama alam gitu kan? Nah, itu yang gimana? Itu juga yang pertama. Terus poinnya kalau yang kemarin kan dari tayangan-tayangan yang kita lihat, ini nggak dalam kondisi hening. Jauh. Iya, kalau dia bicara tentang ini kondisi gelombang otak theta, ini nggak dalam kondisi theta kali. Iya. Karena kita tahu theta itu seperti apa. Terlihat jelas itu bukan theta. Iya betul. Iya kan? Nah, buat kondisi hening yang dimaksud di sini adalah gimana caranya kita masuk ke dalam diri kita sendiri itu dalam banget. Jadi jatuhnya benar-benar meditasi, pengkondisian, di mana kita masuk ke dalam diri kita benar-benar hening sehening-heningnya. Jadi kalau umpamanya masih ada pikiran, masih ada apa, itu belum hening. Oh, itu yang disebut zero mind ya? Gue pernah belajar. Iya. Oh, ya, itu jadi itu belum hening benar-benar. Nah, karena kalau kita udah masuk ke dalam kondisi seperti itu, itu masih ada kemungkinan ya istilahnya kayak kita ngatur arah angin, kita ngatur ini. Cuma yang gua tahu di era sekarang kita nggak bisa masuk. Kenapa? Karena Sekarang bising. lu coba aja hening di kamar,
tengah malam lah, oke lo pilih waktu tengah malam, Iya. saat orang-orang semua tertidur, saat semua nggak ada suara, set baru hening sejenak, tahu-tahu token listrik bunyi, Nah, tit, iya. tit, buyar lah konsentrasi, sia-sia lah apa yang mau Tetangga kerjain. karaokean Itu, ya kan? muncul ingatan-ingatan mantan. Nah, terus tahu-tahu tikus berubah gitu, Iya. atau apalah, nggak mungkin gitu. Oh, I see. Kecuali, nah, oke lah itu ada sebuah kutipan tentang keheningan. Nah, kita harus ngelihat dong eranya, di mana dia melakukannya gitu loh. Kalau dilakukan di kota itu impossible. Jadi nggak mungkin gitu. Kalaupun dia bilang bahasanya, dia masuk ke dalam kondisi hening. Ini di kota loh, itu nggak mungkin. Iya. Gitu loh. Kecuali dia ngambil ke arah gunung di mana nggak ada orang, nggak ada apa gitu. Dan eranya juga bukan era keramaian gitu. Statement muncul hening kan membuat menyatu dengan alam itu juga bukan era di mana kayak zaman sekarang yang bentar-bentar motor lewat, mobil lewat. Gitu loh. Iya. Makanya orang-orang kita, orang-orang tua kita, leluhur kita itu masih bisa masuk ke dalam kondisi itu. Sementara kalau kitanya itu nggak Sulit ya, sulit. nggak mungkin. Oh, iya. Zaman sekarang gitu. Oke. Ilmunya tetap ada, cuma kondisi yang gue lihat ini nggak memungkinkan. Iya. Kita buat orang-orang yang mempelajari melihat itu kayak ini nggak sesuai fakta banget yang diomongin Iya. gitu ya berarti bang. Iya dong. Iya. I see. Oke. Terus gini bang, gue pernah dapat satu alasan yang unik lagi nih bang dari pawang hujan ketika gagal. Oke. Ada yang pakai dupa yang dibakar, Heeh. ya kan? Set, dia udah bakar nih, tek, naruh. Nah, ternyata itu dupa nggak boleh mati. Oh ya. Iya. Terus Karena hujan. asapnya harus tetap Iya. ini. Terus kan hujan nih. Karena dupanya mati. Iya, ada alasannya karena dupanya mati. Heeh. Nah, itu gimana bang? Apa memang ada ilmunya juga atau memang itu kembali lagi pawang hujan yang cuma alasan doang? Cuma alasan. Cuma alasan. Sama kayak yang pakai sajen ini ya bang ya. Gue pernah dengar juga pakai sajen nih. Heeh. Sajen ditaruh, set, acting geser hujan lah. Heeh. Turun hujan nih, Sajannya kurang. Enggak gini bang. Dia bayar, ada combe, ada orang bayaran lagi. Buat ngacak-ngacak sajennya kalau hujan. Oh gitu. Jadi Iya. biar kesannya gagal. Gagal. Jadi iya benar. Jadi dia pas hujannya turun deres, wah ini kok hujan? Wah bentar saya cek. Tentunya Acting, iya. Sajannya acak-acakan. Tiba-tiba pas disamperin, wah sajen saya acak-acakan nih. Iya. Itu kan kembali lagi kan ke Iya, manipulatif gitu. pawang, iya, pawang hujan yang alasan lagi kan, kerjanya nyiapin alasan doang gitu. Iya, benar. Oke, mungkin begitu aja bang. Terima Oke, kasih banyak nih siap. ilmu-ilmunya luar biasa. Oke. Gua akhiri video kali ini. Gua Marcel Radival, pesulap merah Indonesia, dan Bang Awai. Bang Awe atau Kirawa Panggia. Oh ya, gua mau nitip sebelum ditutup ya kan, jangan lupa klik channel baru gua. Oh ada, oh iya benar, Ya. ada juga. Pasti gue tampilin di awal dan di akhir tadi. Iya, pas oke. ketemu. Channel baru gua Jejak Para Edan. Jejak Para Edan. Iya, itu baru gua buat banget tadi pagi. Jadi jangan lupa klik Isinya like apa, Bang, dan itu? subscribe. Nah, isinya nanti gua bakal ngebahas keilmuan, bermacam-macam keilmuan dengan langsung narasumbernya, ahlinya. Oh, Iya. berikut sejarah-sejarahnya. Lu kan tahu Iya. gak nih ahli sejarah nih. Berikut sejarah Kayak nama-namanya gitu ya. latar belakang segala sesuatunya sampai akhirnya kenapa jadi muncul fenomena mitosnya, apanya semuanya itu bakal gua kupas di channel yang satu ini yang Oke. baru gua buat. Siap. Nah, mampir juga tuh guys ya. Nih gue tampilin di sini nih ya. Oke, mungkin begitu aja. Gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar dari orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. By the way nih, mungkin ada yang bilang, wah itu mas siapa nggak? Kan banyak juga nih bang yang orang-orang awam yang nggak kenal lu. Lu coba tanya dukun lu deh. Dukun yang lu percaya sakti nih guys. Tanya nih bang Awai atau Kirawa Panggia ini nih. Kalau nggak kenal berarti dukun baru. Yuk. Dukun baru. Dukun dari kelas artis guys, paranormal dari kelas artis sampai kelas bawah yang merasa diri artis ada bang. Banyak. Iya, Banyak. yang baru masuk punya acara TV tapi ngerasa diri artis, kenal nih sama Bang Awai Iya. atau Kirawa Panggia. Jadi bukan orang sembarangan. Oke, langsung aja gue tutup. Bye bye.